kelas 1 sampai dengan kelas 6, dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, semuanya berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita mau mendengarkan apa kata Tuhan melalui kebenaran firman-Nya untuk kita semua pada pagi hari ini. Tanpa firman Tuhan, kita pasti akan tersesat di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan ada di dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan sukacita, untuk menuntun, untuk membimbing setiap anak-anak Tuhan agar hidupnya senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Amin. Kita sudah memuji, menyembah, bernyanyi bersama dengan teacher-teacher Sekolah Harapan Bangsa Batam. Saatnya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini teacher ambil dari Kejadian 45 ayatnya yang ke-15. Kejadian 45 ayatnya yang ke-15. Anak-anak teacher yang di rumah, ayo ambil Alkitab. Kita sama-sama membuka ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 45 ayatnya yang ke-15. Teacher akan baca, namun anak-anak di rumah juga harus ikut membaca bersama-sama dengan teacher. Amin. 1, 2, 3. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Anak-anak teacher, cerita Yusuf adalah cerita yang mengandung teladan yang harus diikuti oleh setiap anak-anak Tuhan. Mengapa Yusuf menangis saat dia memeluk saudaranya, dan mengapa saudara-saudaranya juga menangis saat berpelukan dengan Yusuf? Karena mereka tidak menyangka bahwa Yusuf yang sudah mereka jual ke tanah Mesir akhirnya bisa menjadi penguasa di tanah Mesir atau orang kedua dari Raja Firaun. Kebayang gak orang yang sudah dijual, orang yang sudah dibuang, orang yang sudah dilupakan, tiba-tiba bertemu lagi bersama-sama dengan kita. Tidak ada sesuatu yang bisa kita pahami, tapi satu hal, jika Tuhan menghendaki, maka semuanya akan terjadi seperti cerita Yusuf. Pada waktu Yusuf dibuang, akhirnya Yusuf menerima sesuatu yang tidak enak. Dia bekerja di rumah Potifar, dia difitnah, dia dipenjara. Namun ternyata di balik semua peristiwa yang terjadi, Tuhan mempunyai maksud dan rencana indah di dalam kehidupan Yusuf. Lagu tadi yang kita nyanyikan berkata begini, banyaklah yang kau berbuat Tuhan di dalam hidupku. Rencanamu Tuhan selalu indah dalam hidupku. Banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan setiap manusia. Dari cerita Yusuf, Tuhan buat seseorang yang sudah dibuang, Tuhan mengangkat dia menjadi seseorang yang berarti, sehingga dia bisa memberkati bangsa Israel, dan dia bisa memberikan penghidupan kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya. Anak-anak teacher yang teacher kasihi, jangan menyimpan dendam kepada saudara-saudara kita. Ketika Tuhan mengizinkan orang lain menyakiti kita, Tuhan selalu punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar supaya ketika kita mengalami peristiwa yang menyakitkan hati kita, kita belajar mengampuni dan Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita menyimpan dendam kepada saudara-saudara kita, kepada teman kita, kepada kakak, kepada adik kita, itu tidak baik. Berkat Tuhan tidak akan menjadi bagian kita kalau kita tidak mau memaafkan. Yusuf sudah dibuang, Yusuf sudah
menerima perlakuan yang tidak baik, tetapi dia mau memaafkan. Dia memeluk saudara-saudaranya, dia mengasihi saudara-saudaranya, dan dia melupakan apa yang pernah terjadi. Nah, anak-anak teacher, apa yang sedang kita alami saat ini? Teacher nggak tahu apa yang sedang anak-anak teacher alami. Mungkin teacher tadi pagi atau semalam baru saja dimarahi oleh kakak, oleh teman, atau lain sebagainya. Jangan pernah simpan sakit hati dan dendam untuk mereka. Doakanlah mereka agar supaya berkat Tuhan turun atas kita semua. Mau diberkati? Yes. Kunci syarat agar semua anak-anak teacher diberkati dengan kepandaian, kepintaran, hikmat adalah mau memaafkan, mau mengampuni, sama seperti Yusuf. Puji Tuhan anak-anak teacher, demikianlah firman Tuhan singkat yang teacher bisa sampaikan pada pagi hari ini, dan teacher berharap anak-anak teacher bisa menjadi teladan seperti contoh Yusuf, bisa menjadi berkat dan nama Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulaikan pembelajaran materi demi materi yang akan anak-anak teacher terima dari setiap guru mapel, kita akan berdoa dulu dan teacher akan melepas berkat untuk anak-anak teacher. Mari satukan hati kita, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu, untuk anugerahmu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Kau mengajarkan kami teladan Yusuf yang mau memaafkan saudara-saudaranya yang sudah melakukan hal-hal yang menyakitkan. Dan biarlah melalui teladan Yusuf kami mau hidup melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berjanji Tuhan, kami akan membuang rasa egois kami. Ketika saudara-saudara kami, orang-orang di sekeliling kami menyakiti kami mau melepas pengampunan. Sama seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, bahkan sama seperti Yesus yang sudah mengampuni setiap dosa kami. Bimbinglah kami Tuhan, agar hidup kami senantiasa melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, baik para teacher, anak-anak didik kami dari kelas 1 sampai dengan kelas 9, bahkan orang tua, biarlah kami senantiasa dikuatkan sehingga kami boleh memiliki iman, pengharapan, bahkan anak-anak dimampukan untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa untuk ketua yayasan kami. Kau memberkati beliau dan keluarganya, untuk kepala sekolah. Tuhan Yesus juga memberkati kepala sekolah dan keluarganya, untuk para teacher Sekolah Harapan Bangsa dari kelas 1 sampai dengan kelas 9, untuk para murid dari kelas 1 sampai kelas 9, dan untuk para orang tua dari kelas 1 sampai kelas 9. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Berkati juga bangsa kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Berkati juga pemerintah yang Tuhan percayakan di negeri kami. Berkati Kota Batam, berkati setiap masyarakat yang ada di Kota Batam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, dan kami akan mulaikan aktivitas kami di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak teacher, selamat mengikuti pembelajaran. Tetap semangat dan bersukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak teacher dan orang tua murid yang berada di rumah. Apa kabar semuanya? Teacher berharap pagi hari ini orang tua maupun anak-anak teacher dari kelas 7, 8, 9 semuanya berada dalam keadaan baik dan sehat. Nah, seperti biasanya sebelum memulaikan pembiasaan kita di pagi hari ini, teacher ingin mengingatkan anak-anak teacher untuk menyediakan Alkitab dan alat tulis menulis untuk mencatat hal-hal yang perlu kita catat.
Oke anak-anak teacher, mari kita mengikuti ibadah pembiasaan pagi sebelum melanjutkan aktivitas panjang hari ini. Selamat mengikuti ibadah. Selamat pagi Bapak.